Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk promosi yang tidak berbayar sudah kita bahas. Maka selanjutnya kita akan membahas promosi yang berbayar ya, atau yang disebut juga dengan iklanku. Sebelum kita beriklan, ya ada baiknya kita memiliki persiapan dulu gitu. Persiapannya apa aja? Jadi sebelum beriklan itu baiknya teman-teman itu memahami tujuan beriklan. Yang pertama, beriklan itu untuk apa? Jadi untuk meningkatkan penjualan. Nah, kalau misalnya untuk meningkatkan penjualan, berarti kita harus fokus pada produk terlaris dengan performa penjualan yang baik. Dan kira-kira produk yang akan laris seperti apa yang sudah ada reviewnya. Kemudian, yang kedua, tujuan beriklan yang kedua adalah untuk meningkatkan keuntungan. Jadi kalau mau meningkatkan keuntungan, fokus aja berikan pada produk terlaris dengan performa penjualan yang baik dan untungnya besar atau margin profitnya tinggi. Yang ketiga, untuk membuat produk baru semakin terlihat. Jadi kalau misalnya teman-teman punya model baru, produk yang terbaru nih, nah berarti untuk tujuan berikan itu supaya audiens atau follower atau misalnya bayar tahu, oh toko ini punya produk baru. Nah itu yang ditujukan untuk beriklannya. Jadi jangan langsung melihat untuk produk baru itu langsung ada penjualan. Oke. Nah, ketika produk baru itu diiklankan dan kemudian ada penjualan, berarti itu berpotensi produk tersebut akan menjadi produk yang laris. Yang keempat, yang paling penting adalah yang pertama adalah untuk meningkatkan follower. Jadi kalau misalnya ternyata nanti nih kita beriklan, penjualannya nggak ada tapi followernya bertambah, maka kita harus perlu syukuri. Kenapa? Karena suatu saat follower itu akan berpotensi meningkatkan penjualan, karena follower itu sama dengan calon buyer. Oke, jadi itu 4 tujuan beriklan yang harus teman-teman pahami supaya nanti strategi beriklannya itu tepat. Nah kemudian sebelum beriklan apalagi yang harus kita siapkan? Nah jadi ada 5 parameter yang harus teman-teman siapkan. Yang pertama, produk tersebut harus memiliki gambar yang menarik. Maksudnya gambar yang menarik apa? Gambar yang memalingkan perhatian. Supaya ketika produk kita tampil di pencarian peringkat pertama, orang-orang yang akan mencari produk tersebut itu langsung tertuju terhadap produk kita. Jadi kalau gambar menarik ini bisa angle-nya, bisa juga warnanya, bisa juga bordernya dibuat mentereng atau penawarannya juga bisa boleh. Kemudian yang kedua adalah penawaran menarik. Seperti saya bilang, di gambar itu ketika tampil di urutan pertama, baiknya dikasih penawaran menarik. Contohnya apa? Beli satu gratis satu. Atau kemudian diskon 50%. Atau kemudian gratis gratis sandal untuk setiap pembelian sepatu. Atau kalau misalnya kosmetik, garansi garansi tidak iritasi atau misalnya full full konsultasi selamanya, misalnya seperti itu. Jadi kasih penawaran menarik dan taruh di gambar agar orang-orang yang ingin mencari atau ingin mendapatkan menyelesaikan masalahnya ketika dengan produk kita itu langsung mengklik produk itu. Gitu ya. Jadi paham ya. Nanti kita akan mantapkan dengan prakteknya. Karena ini teori dulu. Yang ketiga adalah kata kunci yang relevan. Jadi tadi kita sudah mencari kata kunci yang relevan, kemudian dipasang di judul, dipasang dengan hashtagnya, kemudian gambarnya juga kita kasih kata kunci itu. Nah, ketika beriklan pun harus menggunakan kata kunci yang sama dengan apa yang sudah kita rencanakan atau sudah kita pasang di judul, di deskripsi, dan di gambar. Jadi pastikan kita mendapatkan kata kunci yang relevan yang dicari oleh buyer dan sudah kita pasang di bagian-bagian yang tadi saya sebutkan. Yang keempat, budget iklan sebulan. Kenapa sebulan? Karena untuk beriklan itu tidak bisa
ditentukan 1 hari atau 2 hari gitu, atau seminggu nggak bisa. Jadi minimal itu menurut pengalaman saya itu minimal sebulan. Kenapa sebulan? Ya tadi untuk melihat apakah iklan yang kita pasang itu sudah sesuai kata kuncinya, sudah sesuai dengan pasarnya, apakah bayarnya atau itu sudah sesuai dengan penawaran kita. Nah gitu kita harus trial gitu. Nah mungkin ketika teman-teman sudah trial selama sebulan, teman-teman akan mempunyai feeling, akan mempunyai insight baru bahwa beriklan yang cocok teman-teman itu seperti ini gitu. Dan setiap orang itu nggak bisa ditentukan kalau pakai iklan A ini pasti laris, nggak bisa. Masing-masing nanti akan menemukan style tersendiri di dalam iklan. Adapun ketentuan tips-tipsnya itu atau misalnya cara beriklan atau misalnya strateginya bisa sama, tapi hasil nanti akan berbeda. Oke? Dan yang kelima adalah stok produk yang cukup. Kenapa? Kalau misalnya nanti suatu saat teman-teman beriklan, kemudian mendapatkan winning iklan, winning campaign atau winning kata kunci, maka pastikan produk yang teman-teman iklankan itu mempunyai stok yang cukup. Jangan sampai supplier atau teman-teman tidak mempunyai produk yang cukup, gitu. Karena nanti budget iklan akan terbuang sia-sia gitu. Dan buyer yang tadinya akan menghasilkan keuntungan pasti tidak akan jadi untuk membeli produk yang teman-teman iklankan. Oke? Itu adalah persiapan beriklan yang harus teman-teman pahami. Silakan diputar ulang dan bisa ditanyakan ke saya kalau misalnya ada yang belum ngerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.